Masuklah iblis ke dalam Yudas. Iyalah, masuklah iblis ke dalam Yudas. Enggak lah. Seharusnya iblis dia tetap mencobain kita, Blender. Contoh, jadi gini loh, Blender. Dari awal kan udah aku bilang, musuh Bang Juma, musuh Bang Hendy, bukan aku, tapi nafsunya. Jadi aku juga musuhku bukan Bang Hendy, bukan Bang Juma, nafsuku itulah tadi itu. Dari nafsu itulah, Blender. Birahi sekali dia bahas nafsu-nafsu terus ini, Bang Blender. Birahi sekali dia bahas nafsu. Gini loh, Natalia, kau jelas berubah. Gini loh. Oh my God. Iblis gini loh, nafsu gini, enggak, Blender. Tadi kau bilang tadi masalah iblis pensiun. Enggak bisa iblis pensiun. Loh, kenapa? Seandainya iblis tidak masuk dalam Yudas. Karena sampai sekarang gini loh, Blender. Kau gini ya, nafsu itu, disitulah iblis itu kan dibilang rohmu memang penurut, tapi dagingmu tidak. Oke, nah, baik. Contoh. Apakah Yesus Tuhan? Kita lihat si Natalia montok. Nah, kita nafsu, itu dah iblis gitu. Oke, kepas. Birahi buka peta, birahi pun. Nah, itu iya ada iblis, ada dosa kan Natalia kan? Ada dosa kan Natalia? Sebentar. Apakah kepas? Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapa Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa Tuhannya? Satu. Oke, baik. Kita kerucutkan. Di antara tiga ini kita kerucutkan menjadi satu. Siapakah yang kau sembah? Yesus, Bapa, Roh Kudus? Elohim Yahweh. 4. Ini yang di bawah sampai hafal. Bang Rahmat hafal jawabannya. Betul. Nah, inilah nggak penting kita dengar itu kayak gini. Orang makin dikerucutkan makin bertambah lagi jadi 4. Gimana coba lah? Aduh, nggak penting dah udah dibilang gini loh. Inilah Elohim Yahweh ini yang disembah Nabi Abraham. Nah, Yesus belum turun tuh, Bapak itu. Nah, karena apa saya bilang siapa yang disembah Nabi Abraham, Bapak yang percaya, yaitu Abraham, itulah yang disembah Elohim Yahweh, gitu loh, Blender. Gugur, akulah Alpha Omega, gugur. Gugur lah. Itu dia, Yesus itu aku Alpha Omega. Loh, tapi Bapak Tuhannya Abraham siapa? Elohim Yahweh. Gugur lah. Gugur. Dia itu. Loh, dia kan siapa? diutus oleh Bapa Yesus itu. Firman menjadi daging. Sekarang kutanya, Tuhannya Abraham siapa? Elohim Yahweh. Sedangkan akulah Alpha Omega, dia ada sebelum bumi ini ada. Ya kan? Artinya ketika Tuhan Abraham harusnya Yesus. Gugur dong akulah Alpha Omega. Gugur kan? Nah, di sini kau pertengahan masih mengikuti Alkitab ini, Blender. Gini, bentar Bang Kepas. Di kitab Wahyu ada dikatakan seperti ini. Yesus itu sudah ada sebelum ciptaan. Tahu ciptaannya? Yesus sudah ada sebelum ciptaan. Jadi sudah ada Bang dari awal itu Yesus itu Bang. Iya memang Yesus itu memang ada. Itu jawabannya kayak gitu Bang Kepas biar. Di mana? Sebentar di mana? Makanya kan aku dalam dia dalam aku. Kami adalah satu. Barang siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa. Di mana? Natalia, kau jelas berubah. Di mana kok? Aduh. Di mana Yesus ada sebelum semua diciptakan mana? Di kitab Wahyu Mbak, baca aja Mbak, googling aja. Yang mana? Kitab Wahyu mana? Yang bertanduk 7 apa yang mana? Ya itu kalimatnya kayak gitu aja. Kalimatnya googling nanti buat kalimat begitu lalu klik googling nanti. Kan Bunda ada yang ngomongin tadi di mana datanya? Wahyu berapa? Namanya juga udah lupa kayak Lanjutlah Bang Blender, lupa juga dia. Paling juga dulu nggak ada, sekarang lupa. Dulu nggak pernah ada ayatnya, sekarang lupa. Kalau gugur ya, kalau dikatakan akulah Alpha Omega berarti dia ada sebelum bumi diciptakan. Oke, berarti kalau begitu Tuhannya Abraham Yesus, benar kan? Iya juga. Nah, iya Tuhannya Abraham Yesus. Iya Yesus. Berarti yang di dalam kandungan Bunda Maria itu Tuhan Abraham. Iya. Hah? Aduh. Betul. Cuman dia belum tahu namanya. Namanya dia cuman tahu akulah Yahweh, akulah Tuhan. Oh iya. Berarti yang di dalam kandungan Bunda Maria itulah termasuk akulah Alpha Omega, Tuhan. Oh, emang itu 9 bulan itu bisa berbuat apa-apa Tuhan tuh? Ya dia kan nggak cuma 9 bulan Bang. Dia kan mau mengajar dia, mau mengajar.
supaya umatnya tidak terhilang, kembali lagi hidup benar. Kan sudah kehilangan Iri aja kok jejak. blender, kok korek aja ilmu tentang Kristen, kok coba iri tengok, Tuhan kami. Coba Padahal tengok. Tuhan nggak kelihatan blender. Bentar, Kepas. Coba tengok ya Butet yang sekolah hampir selesai S2-nya itu. Tengoklah omongannya. Bagaimana dia secara masif ya mengolah kata-kata yang memang tidak seperti itu di data di Bible. Jadi mereka sekolah ini memang untuk lebih mempelintir isi Bible itu, mempelintir isi perkataan Yesus. Jadi dia mengolah supaya mencocok-cocokkan gitu loh. Coba Kepas tengok Kepas karena dia nggak sekolah ya, nggak sekolah teologi. Jadi apa adanya gitu loh. Walaupun yang ngeyel tetap ada. Tapi coba kalian teman-teman Kristen murni kepada pengajaran Yesus. Saya tanya, maksud Yesus Yohanes 17:3 itu apa? Hidup kekal. Yohanes 17:2 ya. Yohanes 17:2. Yesus menjanjikan hidup kekal kepada pengikutnya. Yohanes 17:3, inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Coba jelaskan tuh. Satu-satunya Allah yang benar. Simple pernyataan Yesus. Pengajaran Yesus simple, silakan. Satu-satunya Tuhan yang benar. Satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Coba Bang Kepas, ayo ke Bang Kepas. Pasti kalau orang sekolah S2 itu Kalau pasti- saya kan udah anteng, kalau saya kan udah di Matra, Yesus kan udah bertemu dengan saya kan udah di Matra masuk surga. Jawab dulu pertanyaan Bunda itu gitu loh. Apa itu maksudnya? Satu-satunya Allah yang benar. Ayo. Iya itu Yesus satu-satunya. Itu. Ya maksud Tinggikanlah nama Yesus, muliakanlah nama Yesus. Matius. Maka kamu akan diakui nanti di hari penghakiman. Jangan jawabnya cuma gitu, modal jawabnya iman ya benar. doang. Nggak bisa kalian kan nggak bisa jelaskan. Pengajarannya simpel Yesus. Matius 11:25 Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu Tuhan. Jadi pernyataan Yesus bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Betul. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Jadi Allah itu adalah atau Bapa itulah Tuhan. Hidup yang kekal Iya, mengenal benar, Engkau benar. satu-satunya Allah yang benar. Dan ketika seorang murid bertanya kepada Yesus, hukum apa yang terutama? Guru, hukum apa yang terutama? Apa kata Yesus? Dengarlah orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi satu. Enggak dua entitas, enggak dua pribadi. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, pengajaran Paulus yang menyesatkan kalian, inilah yang yang sekolah tinggi-tinggi teologi ini berusaha memutarbalikkan itu loh. Ya, dia mau dikatakan tauhid, ya, mengesakan Tuhan, Tuhannya satu, tapi sekaligus mencampurkan ajaran si Paulus. Coba baca 2 Korintus 8:6. Hanya satu Bapa di surga, hanya satu Allah di surga itu Bapa. Dan satu Tuhan yaitu Yesus. Dia pisahkan antara Allah dengan Tuhan. Pengajaran Paulus itu ya. 1 Korintus 8:6. Pengajaran Paulus. Pengajaran Yesus. Dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Allah dengan Tuhan itu satu entitas. Satu pribadi yang tidak terpisah. Paulus memisahkan. Di 1 Korintus 8:6. Inilah kalian yang mengacaukan otak kalian. Ya, seolah-olah Tuhannya satu padahal tiga padahal satu. Ya kan bingung kan kalian. Karena pengajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus ingin kalian kawinkan, ingin kalian gabungkan dengan pengajaran si Paulus yang notabene pagan. Itulah kalian. Makanya kalian itu dijawab bertele-tele ke sana kemari. Jawab Bang Kepas. Kalau saya kan udah ditebus, udah di Matra. Jadi artinya saya udah Dia kan cuma modal pasti Aku ini sambil menyulam. Bukan gini loh. Ya, kau Bunda. dimateraikan oleh si Paulus bahwa Pauluslah rasul. Kok si Paulus? Rasul? Enggak. Gini loh Bunda. Sekarang dengar. Yesus Paulus sudah ketemu mengatakan- dengan saya Dengar Bunda. dulu Kepas. Paulus mengatakan, aku rasul bagi orang-orang di luar Bani Israel dan untuk orang-orang berkulub kayak kau. Itu sudah dimateraikan oleh si Paulus kalian. Kalian sejatinya pengikut Paulus, itu sejatinya, bukan pengikut Yesus. Kenapa? Ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu kontradiksi, bertentangan. Kalian berusaha mengawinkan ajaran ini. Gak akan nyambung sampai kiamat. Makanya kalian itu beribu-ribu denom. Ya, yang satunya pemahamannya begini, satu berbeda-beda kalian.
10 Kristen ditanya, ini kalian aja nih beda-beda 2 orang ini. 10 Kristen ditanya, 11 jawabannya berbeda. Karena kenapa? Tauhid yang diajarkan Nabi Isa. Dengar orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Atau di Matius 17:3, hidup kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalian ingin kawinkan dengan pagan yang dibawa oleh si Paulus, ya, yang bersumber dari sibilisis Kristus palsu. Coba satu-satu aja datanya dulu saya kasih ya. 1 Korintus 8:6. Ya, hanya satu Allah di surga yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. 2 entitas di situ menurut si Paulus. Padahal Yesus pengajarannya hanya satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah atau Bapa. Tuhanlah Allah. Itu kata kuncinya, Tuhanlah Allah. Tuh pengajaran Yesus. Oke, pas. Jangan cuma modal iman dong. Sah saja Bunda bernarasi begitu. Gini loh Bunda, sah saja. Kita tidak melarang. Bunda kan agama Islam, beda Bunda. Kalau kami Kristen ini beda Bunda. Cara berpikir aja beda Bunda. Iya, karena Itu kau tidak sesuai. Iya. Jadi kau berhentilah. Jadilah kalian, Jadi- oke nggak masalah. Pas nggak masalah. Kau menuhankan celana dalam itu nggak masalah bagi kami. Tapi kau berhentilah jadi mengaku pengikut Yesus. Kau Kenapa? mengaku pengikut Paulus. Paulus lah kau yang kau ikuti Paulus. Nggak satu pun yang kau ikuti dari Yesus, nggak ada. Yesus sujud, dia menengadah ke atas kalau berdoa. Kau melipat tangan di dada. Kau joget-joget di gerejamu nyanyi-nyanyi. Nggak ada kau ikuti. Yesus dikafani. Kau pakai dasi kupu-kupu jas tutup sepatu pantopel. Nggak ada kau ikuti. Kau dipetiin kalau mati. Yesus mana dikafani dia? Sampai sekarang orang-orang Yahudi, Judaism sana, di Yahudi sana masih berpakaian putih kayak orang Islam. Gurunda mungkin monitor silakan. Seolah-olah orang Yahudi yang belajar sama Islam. Islam lah kok maksudnya mengenai kain Kau kapan. diludahi sama Ya, Yahudi. nggak Bang usah Blender, singgung Yahudi. siang-siang Bang Blender. Kesimpulannya kayak pas. Tuhan Kristen ada berapa? 1. Siapa namanya? Elohim Yahweh. Itu ada 2. Sama itu. Yesus nggak masuk. Itu Ya Yesus kan itu Elohim. anaknya Bang, Yesus Bang. Nah, Iya, Ntar dulu ya anaknya sih. Bapak Bang. Nah itu Jadi Bang Kepas yang jelas kalau tuh dia masih anak jawaban. Bapak, anak Tuhan, berarti Tadi dia udah Tuhan gitu loh Bang. Hmm, maksudnya. jadi bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan. Ada berapa Tuhan? Pasti harus. Dengarkan dulu, Kalau jadi dulu anaknya dulu yang lain. Tuhan. Bro, dengarkan dulu, bapaknya dengarkan. pasti Wis. Tuhan ya Bang. Kau ini ngerocos, Setuju dengarkan Bang. dulu. Dengarkan Ya dulu. setuju Bang, ada Bang dengan pernyataan gue. Anak Bang, Tuhan. boleh saya bicara Bang? Boleh saya bicara Bang? Ya, silakan bicara di bawah. Bicaralah kau sepuasnya di bawah. Kalau perlu, kau karaoke di rumahmu teriak-teriak, bicaralah. Bicara terus. Di bawah aja bicara, jangan di sini. Nah, saya pengen boker dengar suaramu kalau bicara di sini. Orang baik-baik, kau langsung ngerocos. Bicara, silakan bicara di bawah. Teriak kalau perlu, teriak. Nah, udah. Kepas. Lanjut Bang Hendy. Dia bilang tadi, Bapak Tuhan, Anak Tuhan. Ada berapa Tuhan? Iya. 1. Bapak Tuhan, Iya. Anak Tuhan. Iya. Roh Berapa Kudus. tuh? Jangan ditinggalkan gini Bang Hendy. Roh Iya. Kudus Tuhan, jangan ditinggalkan. Saya ulang. Bapak Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Yang mana yang kau sembah? Elohim. Ya. Berapa Tuhan? 1. Yang mana yang satu? Bapa. Yesus bukan. Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Nah ini di sini nih. Di sini nih. Iya, gini loh Bang Hendy. Iya, Kalau iya, kami iya, menyangka Yesus bukan Tuhan, repot gitu loh. Berarti saya nggak Kristen. Ya nggak apa-apa sih Bang. Yang penting kau jujur.
Jadi Bang Hendy harus dipahami gini Bang Hendy, memang agak sulit memang. Saya aja menyangkal Yesus saja takut banget loh. Menyangkal Roh Kudus bukan Tuhan takut banget. Kalau dibilang Bapa, hanya Bapa. Nah, ketika saya menyangkal Roh Kudus dan Putra Allah Bapa, yaitu Yesus. Nah, di sini saya nggak bisa Bang Hendy. Jadi Ya nggak apa-apa, Pak. Yesus Saya nggak, Tuhan, bagi Pak, saya nggak Roh maksa Kudus kau kok. Tuhan. Jadi Nah, sekarang Bapa Tuhan, berapa Tuhan? Satu. ya udah. Jadi sekarang di surga ini kan udah pada di surga nih. Ya Pak ya? Ya, Ya. ya. Mereka ini menyatu atau berpisah di surga ini? Berpisah. Berpisah. Yesus tempatnya lain, Bapa tempatnya Ya. lain, Iya. Roh Kudus tempatnya lain. Iya. Nah, ada 3 tempat toh? Iya. Oke, yang mana yang paling berkuasa di antara ketiganya? Satu aja Bapa. Kan dia mentransfer itu sama Roh Mentransfer. Kudus sama Putra. Kan ditransfer ilmunya Lihat yang semua, dulu. kesaktiannya. Kesaktiannya kan ditransfer itu. Contoh nih misalnya kalau berdoa, Kepas, yang mana yang mengabulkan doa? Bapa. Bapa. Ya, bukan Yesus. Tapi harus ada nama Yesus perantaraan. Oh, kau berdoa ke Yesus, Yesus nyampein ke Bapa. Ya. Makanya kan ketika saya berdoa, Nah, gimana? doa Bapa kami kan Iya. terakhirnya kan di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus aku berdoa Bapa, amin. Jadi Itu ada Yesus Kristusnya. Jadi kamu berdoa ke Yesus atau berdoa ke Bapa? Bapa Elohim Yahweh, Roh Kudus, Tuhan Oh, Yesus. Kamu berdoa Dilibatkan ketiga. lah semua. Di mixer lah kau libatkan semua. Di mixer semua, nggak boleh kurang satu. Di mixer semua. Oh, di mixer semua. Jadi ketiga-tiganya ini mengabulkan doa. Bapa yang mengabulkan, tapi harus dilibatkan semua Roh Kudus, dilibatkan Yesus. Nggak boleh nggak dilibatkan Roh Kudus. Atau gini mungkin formatnya, kau berdoa ke Yesus, Roh Kudus. Iya. Bapak, Tuhanku Yesus gitu ya kira-kira, sama Roh Kudus. Sampaikan gini doaku ya, kepada Bang Bapak Hendy. gitu. Gini, Ya, gimana? doa saya itu ketika jam 3 pagi, jam 2 pagi. Ya Bapa, aku mau hadir Engkau di dalam hidupku. Roh Kudus, hadirlah Engkau dalam tubuhku. Nah, artinya dan Yesus pun saya panggil. Jadi bukan hanya Bapa aja, ada Roh Kudus, ada Yesus. Saya libatkan Elohim Yahweh juga saya libatkan gitu. Emang Yesus itu maha mendengar. Ya dia kan Tuhan, Yesus kan Tuhan. Dia kan manusia, Mas. Dia kan udah naik ke surga, Bang Hendy. Dia di surga nggak berbentuk manusia lagi. Hah? Dia nggak berbentuk manusia lagi di surga. Dia kan putra Allah di samping Allah Bapa. Memang badannya kan naik juga jasmaninya. Iya, Memang dia masih manusia tuh di surga dia. Tuhan lah, udah Tuhan kok manusia Bang Hendy. Loh, dia kan masih punya fisik di surga. Makanya di Filipi 2 5 sampai 11 Jangan ke itu kan Filipi dibilang lagi. Itu udah turun, kan naik Yesus, lagi, ini udah naik Yesus ini. Kristus adalah Tuhan. Udah naik, iya udah naik. Iya. Jadi menurut kamu Yesus di surga ini masih berbentuk manusia atau enggak lagi? Gini loh Bang Hendy, Tuhan itu segambar dengan manusia itu segambar dengan Allah Bapa. Saya ulang kembali Kepas. Saya ngomong tentang Yesus doang nih. Ya. Kan kuburannya kosong tuh. Gitu. Iya, benar. Dia bangkit tuh makan ikan goreng, kan gitu ya. Iya, Habis benar. itu menurut Bible-mu disaksikan banyak orang terangkat sama badannya. Iya. Nah, yang terangkat ini masih Yesus utuh atau bukan lagi Yesus yang terangkat? Utuh kan dibilang kepada jamalah Oke, buku kan, utuh. itu kan tubuhnya utuh. Ya, itu masih anaknya Maria ya? Enggak lagi lah, udah naik ke surga, udah selesai. Maria kan hanya perantara aja itu. Loh, yang disalib anak Maria, Iya, yang dikubur anak Maria, iya, yang bangkit anak Maria, iya. yang naik ke surga anak Maria. Enggak lagi. Berarti anak Maria hilang di mana? Hilang di awang-awang. Oh, anak Maria hilang di awal.
selesai. Maria itu hanya perantara. Makanya gini Bang Hendy, kami Protestan dengan Katolik itu berbeda. Kenapa? Mereka Katolik ini kan Bunda Maria. Nah, mereka ini kan berdoa kepada Bunda Maria. Bang Kepas, di mana ayatnya Bang hilang di awang-awang bagus sekali. Iya, masih gini. Kita belajar nih hilang di awang-awang ayatnya di mana? Iya, hilang lah ketika naik Yesus sudah naik ke surga. Enggak ada lagi Maria menganggap Yesus itu anaknya, dia Tuhan. Salah Bunda Maria itu ketika Yesus sudah naik ke surga. Maria itu menganggap anak Yesus itu anaknya, salah. Langsung hilang ketika Yesus. Nggak apa-apa. Soalnya gini loh ya, memang waktu bangkit itu kan masih ada fisik manusia begitu ya. Nah sekarang kita berpikir loh, ketika udah di udara, tapi nggak tahu ya kalau Tuhan memang bisa sampai jasadnya kita lempar batu aja ke atas, pasti gravitasi bumi pasti akan jatuh lagi kan, kayak gitu kan. Ikut Kepas ini hilang di awan-awan nih. Makanya aku pengen nanya Bang Kepas nih, Bang Kepas ayatnya di mana Bang hilang di awang-awang Bang? Ini loh, ketika Yesus naik ke surga dan Bunda Maria mengaku itu masih anaknya, di situ salah. Salah Katolik itu masih mengaku Yesus itu udah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tiba-tiba Maria masih menganggap sampai sekarang ataupun itu masih anaknya, salah. Yesus itu Tuhan, dia hanya perantara, ada batasan. Orang kalau nggak punya batasan repot, gitu loh. Nah, kenapa kita bilang di awang-awang? Supaya ada dalilnya. Iya. Dalilnya di mana Bang? Kasih tahu dulu. Ngaco. Ya kalau tersirat gak ada. Tapi kan gini loh. Masa Bunda Maria, orang Katolik menganggap Yesus itu anak Maria sampai sekarang, kan udah repot. Gini loh Kepas, ini loh ya. Kan ini Bunda Maria kan masih di bumi nih. Ted di mute dulu Ted. Sorry. Ya Bang. Kan ini Bunda Maria masih di bumi. Anaknya terangkat begitu ya. Terus lu bilang hilang di awan-awan. Apa enggak sedih tuh Bunda Maria anaknya hilang gitu ya Pas? Gimana itu? Mau sedih, mau dia menggugat. Ya mau sedih, mau menggugat, mau melaporkan, dia keberatan. Sah-sah aja. Maria kan, Bunda Maria kan manusia biasa. Yesus kan Tuhan. Bang Kepas itu cabut berkasnya gimana ceritanya? Kan biasanya ada surat pindah, cabut berkas itu dia kemana? Jangan terlalu ke sana. Intinya gini loh Pas. Pas. Hilang di awal-awal. Sebagai seorang ibu Kepas ya, itu pasti bersedih kalau anaknya hilang loh. Ya, bagaimana ceritanya kok? Iya benar, manusiawi itu. Ibu kehilangan anak pasti sedih. Jadi sampai sekarang ini anaknya Maria hilang? Udah naik ke surga nggak hilang, udah jelas dia di surga. Katanya tadi hilang di awan-awan. Bukan maksudnya kepunyaan Bunda Maria. Jadi nggak ada hilang di awang-awang. Jadi jangan lagi dia merasa itu anaknya Yesus itu, gitu loh. Iya, artinya sampai detik ini Yesus sama Maria itu bukan lagi anaknya karena anaknya hilang di awan-awan, betul? Bukan maksudnya gini loh. Ya gimana? Yang Bunda Maria tadi mengklaim hilang di awang-awang, gitu loh. Ya artinya Kepas, Bunda Maria itu sudah tidak punya anak, anaknya hilang di awan-awan, kan begitu ya? Iya, dia nggak bisa lagi mengklaim punya anak. Iya, anaknya hilang sampai sekarang. Di surga bukan hilang. Berarti masih ada dong kalau nggak hilang. Dia nggak bisa, Maria nggak bisa mengklaim itu anaknya Yesus itu sampai kan udah naik ke surga. Berarti anaknya Maria masih ada. Ketika Yesus di kayu tiang salib, boleh Bunda Maria mengklaim, oh anakku sampai sedih dia boleh, mati pun boleh. Nah ketika bangkit makan ikan goreng atau ikan bakar boleh. Nah ketika sudah naik ke surga, itu bukan anakmu lagi Bunda Maria, itu Tuhan. Oh berarti yes, anaknya Maria masih ada, cuman hubungan antara anak dan ibu terputus, begitu? Putus. Oh putus. Nah, putus, gak ada lagi putus. Jadi makanya yang hilang di awan-awan tadi siapa? Bukan gini loh Bang Hendy.
kami Protestan HKBP nggak ada patung Bunda Maria di gereja. Kenapa? Ketika Yesus sudah naik ke sorga, putus hubungan anak dan ibu. Artinya menurut Pak Kepas ini, Iya. di bumi itu Maria dan Yesus masih ibu anak ibu kan gitu ya? Iya, benar. Sekarang udah di surga ini tidak ada lagi hubungan antara anak dan ibu. Iya, benar sekali. Bekas anak lah. Bekas anak lah. Nah, Mantan, kalau mantan anak. Bunda Maria ketemu Yesus di surga, Bunda Maria manggil apa dia? Iya. Manggil anak atau manggil Tuhan? Bunda Maria harus memanggil Tuhan. Tapi dia bekas anak. Dulunya waktu di bumi belum masa penghakiman. Jadi Yesus juga berkata, "Hai bekas ibuku." Begitu ya? Begitu kira-kira. Jangan ada Hai Maria. Gitu loh. Kan konsep logika kita dengar di dunia. Dengar, kalau perempuan melahirkan itu 40 urat-urat kecilnya putus. Masa Iya. dia tidak mengakui lagi anaknya, istri orang tuanya, anak durhaka itu. Gini loh, Bunda. Kalau perempuan melahirkan itu ya pertarungan antara hidup dan mati. Bunda, kalau itu gini kadang loh, dijahit. iya. Maria dan Yusuf sudah dapat tiket masuk Itu kan mau surga sama seperti mengajari orang saya. durhaka kepada orang tua. Ini ajaranmu apa sih mengajari durhaka? Gini Tidak loh mengakui Bunda, orang tuanya. udah ada tiketnya masuk surga Durhaka sama itu seperti kau. saya. Itu mau mutu. Bunda Maria, Yusuf, saya udah pasti masuk surga Bunda. Kasih seorang ibu itu tidak tergantikan. Tapi Sepanjang kan udah badan. dikasih surga, kan udah masuk surga Bunda Maria sama Yusuf. Dasar si on bener nih oten-oten. Lebih apa lagi gini loh Orang Bunda. tuanya Sekarang jadi apalagi hadiah yang lebih dari surga dikasih Yesus sama Bunda Maria sama Yusuf. Kan gak ada lagi kan. Udah itu masuk kan surga mereka. karanganmu tuh. Nah, saya kan hanya karena masih di bumi untuk menyampaikan apa yang dirasakan Bunda Maria dan Yusuf. Mereka surga bersama Bapa. Nah, ketika saya masih di bumi ini sekarang, nah inilah menjadi catatan sejarah untuk dituliskan untuk masa akan datang. Kayak cukup lah itu, Pas. Dia kan juga punya adik lagi toh. Betul ya kayak Pas ya? Adik apa lagi Bang Hendi? Aduh. Selain Yesus kan Bunda Maria punya anak lagi. Yakobus. Anak siapa? Aduh, Yakobus lagi. Yakobus itu anaknya. Antara Yusuf dan Maria Bang Kepas. Kepas. Yesus itu lahir dulu, tidak ada hubungan, ya suami istri. Tapi dia sudah kawin sama Pak Yusuf, dia punya anak lagi Bunda Maria. Gitu Kepas. Nah, pertanyaannya Kepas, adiknya Yesus ini masih mengakui nggak dia tuh? Yesus, ini adik saya nih atau bukan lagi gitu loh, itu maksud saya pertanyaannya Kepas. Itu beda, itu bukan keluarga Yesus. Buset dah. Bukan keluarganya, adiknya loh itu. Satu ibu. Adik beda Bang Hendi, dia kan dari firman Yesus itu, makanya beda. Buset, adiknya Yesus Itu bukan kan keluarganya, Ted. itu kan gini loh Bang Hendi, kita lahir dari keinginan kedua orang tua kita. Nah, ketika Yesus lahir bukan dari keinginan kedua belah pihak, tapi karena Bapa. Paham Kepas. Tapi Bunda Maria, iya, rahim yang sama, ya. Yesus keluar dari rahim Maria. Maria kemudian ya melahirkan lagi, punya saudara itu Yesus. Saudara gitu. Jadi Yesus. mereka ini keluar dari rahim yang sama. Mereka adik kakak, Kepas. Saudara Bang Kepas. Saudara. Baca tuh kitab tuh. Jadi Tuhanmu itu punya adik. Enggak, gini loh. Waduh. Secara eksplisit gak ada itu. Lahir dari Bunda Maria itu adiknya. Jelasin Ted, jelasin Ada bang, saudara Yesus Bang. Bang Kepas. Ya ada, saudara Yesus ada saudara. Bukan berarti lahir dari kandungan Bunda Maria. Coba ayatnya mana lah. Mana dari kandungan Bunda Maria? Aja dari kitabnya ada. Mana? Coba buka. Aku tahu Aku keluarga lagi Yesus menyulam banyak. Menyulam nih Bang.
Yakobus. Terus tunjukkan siapa lagi Bunda ayatnya Rama? gitu loh. Udah tahu saya. Bunda Rama tuh Tunjukkan Yoses, ayatnya Yoses. bahwa Gitu tuh. makanya tunjukkan ayatnya bahwa gini loh, Bunda Maria itu nggak bolak-balik hamil gitu loh, sekali aja hamil gitu loh. Dia pun mengandung hanya Yesus gitu loh. Kalau saudara gini loh, saudara Yesus, saudara inilah saudara Nah, itu Yesus. kasih tahu. Iya, inilah saudara Yesus gini loh. Yohanes Pembaptis itu pun saudaranya karena itu dari Maria Magdalena gitu loh. Kalau bicara saudaranya, gitu loh. Si Dego. Bukan Bunda, kita gini loh Bunda. Ketika Bunda Maria mengatakan ada anaknya setelah Yesus, buktinya ayatnya mana gitu loh. Matius 13:55 Bunda, bukain. Buka berbesar, biar ada, biar menjadi Matius 13:55 gitu bukain. loh. Nih. Ah, ada aja Gedein nih. dulu, Bunda, ini gedein. Gimana cara gedeinnya ya? Susah ya udah ada. Matius 13:55 nih. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya? Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Sini juga ada nih. Nih Markus 6:3 juga ada. Saudara-saudaranya. Nah, Ini saudara Yakobus, inilah Yesus, Yudas, Yoses. inilah bahasa Indonesia. Itu kan kue semak itu, tanda tanya itu. Kue semak itu kan harus dipahami dulu, tanda tanya artinya masih mempertanyakan. Bukan menitik beratkan. Bunda Tet gitu coba loh, Bunda. ajarin dia tuh Bunda Tet Mulut ajarin dia congor. tuh. Nih. Ini datanya nih. Ini baca baik-baik ya. Congormu tuh lebar kali kau aku tengok nih. Besarin host. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara. Baca, kan baca ke pas. Oke, saudara Tuhan Yesus, saya pun saudara Tuhan Yesus. Di mana Emang Bunda nggak tahu Kepas? Kan dibilang Kepas, kau jadi Simon. Kepas, kau jadi Petrus. Di Aku mana saudara itu Yesus. tertulis si yang lain itu saudara Yesus mana? Iya, gini loh Bunda. Di Aku mana kan yang saudara lain Tuhan tertulis? Yesus. Di mana Gini loh, tertulis Bunda. itu Yohanes saudara Yesus mana? Bunda, Kalau ini ada tertulis saudara. Yakobus saudara Yesus. Coba Iya. mana ya? Kan kau bilang Yohanes saudaranya. Coba. Coba mana? Gini loh. Gini Sekarang loh, Maria, Dari gini tadi gini Bunda. loh. Maria dan Maria Magdalena, apakah mereka saudara? Saya tanya dulu Bunda. Ini ada datanya. Memang kau pengingkar data-data Bibelmu. Memang kau pendurhaka Bibelmu sendiri. Ya. Ada di sini saudara Yesus nih. Saudara Yakobus. Aku tidak melihat siapapun di sana ya selain Yakobus, saudara Yesus. Kenapa sih kau ini? Kau ini Gini kenapa loh, kau jadi Bunda. pura-pura bodoh? Iya. Gini aja Memang kesimpulannya. Yakobus saudara Kepas. Tuhan Yesus. Diam dulu, Kepas. Ya. Menurut kamu, Pak Yusuf sama Maria ini suami istri atau tidak? Maksudnya Maria yang mana suami istri? Bunda Maria sama Pak Yusuf ini suami istri atau tidak? Suami istri. Suami istri. Baik, diam dulu sebentar ya, suami istri. Mereka suami istri ini sudah sah tidur bareng atau tidak? Sudah sah. Sudah sah. Apa yang dia lakukan? Suami istri itu biasanya Ya, kebutuhan pokok. ya ngobrol, tukar pikiran, apa kedepannya planningnya bagaimana usaha kayu ini. Kan Yusuf kan tukang kayu. Nah, bagaimana kayu ini bisa kita jual kemana-mana. Nah, tukar Menurut pikiran lah kamu, bersama istri. menurut kamu mereka tidak melakukan hubungan suami istri? Itu Kepas. Belum tentu kan Roh Kudus kan ada sama mereka. Jadi Bunda Maria cuma sekali mengandung doang menurut kamu? Nah, gini loh Bang Hendi, kita kan nggak tahu. Gini, kita jangan lebih tahu dari mereka gitu loh Bang Hendi. Menurut kamu Pak Yusuf sama Bunda Iya. Maria tidak berhubungan suami istri? Bisa jadi berhubungan istri tapi nggak hamil Bunda Maria. Tetet. Iya, ya gini loh. Hendi, anak itu kan titipan Tuhan gitu loh.
Jadi ada orang gak punya anak, menikah sudah 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, gak ada dititipkan sama dia. Jangan kecewa, karena memang Tuhan gak menitipkan anak kepadamu. Nah, setelah Yesus lahir, gak ada lagi dititipkan Tuhan lagi anak kepada Bunda Maria. Untuk apa lagi kau punya anak? Anakmu juga ada Tuhan kok. Apalagi yang kau dambakan. Orang anaknya mau jadi presiden, ini anakmu Tuhan, langsung dikasih Tuhan. Coba. Artinya apa? Untuk apa lagi setelah Yesus lahir? Untuk apa lagi lahir anak Bunda Maria dari Yusuf? Karena yang lahir pun Tuhan langsung. Berarti Maria ini kau anggap hanya sebagai alat yang dipakai Tuhanmu turun ke bumi. Iya, benar. Nah, benar kali Bunda. Bunda kan sekalian dia berantara. Pesawat jet yang canggih gitu. Kenapa? Kepas, kau kayaknya ini Kepas sudah harus mengikuti Luka Tambunan ini. Udah hampir dia itu, udah mirip tuh. Enggak gini loh Bunda. Bunda harus tahu Bunda Maria ini coba hanya Matius sebagai 12:46. perantara. Matius 12:46. Ya, buka Bunda Rama, tolong buka karena Bunda yang paling besar. Matius 12:46. Bang Kepas, kalau misalnya percakapan dengan murid-muridnya ya, itu nggak dibilang ketika saudara Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Ada saudaranya Kepas. Saya aja saudara Tuhan Yesus, Kepas saudara Tuhan Yesus, saya aja saudara Tuhan Yesus, Bang Hendi. Kau bingung kita mengenai ketika host besarin itu. Udah parah otakmu ini. Saudara bukan berarti satu rahim dari ibu kita, Bang Hendi. Jadi menurut kamu Maria cuma sekali mengandung ya? Sekali Bang Hendi, sekali. Jadi selama ini Yesus sama Bunda Maria nggak ada hubungan suami istri ya? Maksudnya yang mana Bang Hendi? Ulangi tolong. Jadi selama ini setelah lahir Yesus, Pak Yusuf sama Bunda Maria tidak ada hubungan suami istri gitu? Ada, tapi nggak diberikan penitipan tuh anak-anak kepada Bunda Maria sama Yusuf. Kan terus Yakobus, ya, anak itu kan titipan Bang Hendi. Terus Yakobus dan nama-nama itu siapa nama ibunya ya? Ya itulah dia tadi kan pada waktu itu kan nggak secara menyeluruh disampaikan saudara Bunda Maria berapa orang, Yusuf berapa orang. Kan ini kan seperti berapa bersaudara, bapak mereka bersaudara, ibu mereka bersaudara, kan nggak disampaikan secara terperinci. Nah seperti Yakobus tadi itu. Nah ketika Yohanes anak Maria Magdalena itu kan di luar hamil kan gitu kan, lahirlah ini ada di bawah, nggak lupa, ini betul di bawah nih teman-teman kita, bagus juga nih Pak, ada telepon siapa nih Pak Jos ya, Matius 13:55 itu Yunani ada telepon katanya, ini bagus nih ilmunya nih, artinya saudara kandung. Iya ada, ayat lain juga ada kok, apa 2 apa 3 itu banyak. Tapi Maria dan Yusuf loh. Tapi Kepas menyangkal nggak apa-apa lah, kita nggak maksa Kepas ini. Kepas kurang banyak baca, jadi dia pahamnya enggak gitu loh. Jangan gini loh, jangan menambah kita ada adik Yesus. Kasihan loh. Kita ini menambahin, nggak boleh loh. Justru kamu mengurangi gini Bang Hendi, di luar dari Alkitab aku nggak mau loh menambah-nambahin gini Bang Hendi, karena di Alkitab nggak ada ketika Bunda Maria setelah Yesus lahir ada lagi anak Maria, nggak ada tertulis Bang Hendi. Jadi saya nggak mau menambah-nambahin gitu loh Bang Hendi. Datanya berjubel loh itu tadi dikasih loh. Ya udah berarti pemahaman Kepas agak beda. Jadi dia memang mungkin dalam pemikiran Kepas tuh pure Yesus Tuhan, jadi nggak mungkin dong adiknya manusia kayak gitu kali ya Bang Kepas ya, maaf kalau salah. Kalau kamu pernah mendengarkan Esra Soru, kemana Yesus 13 tahun sampai 29, ya Esra Soru berkata gini, dia sekolah, terus dia stay di rumah, membantu ibunya dan membantu adik-adiknya di rumah. Itu loh Kepas. Dia punya adik loh Kepas.
adik kandung dari saudara, adik kandung dari rahim yang sama. Itu loh Kepas. Memang ada juga sih orang Kristen menyangkal itu, tapi mayoritasnya mengatakan Yesus itu punya adik dari Bunda Maria gitu Kepas. Tapi kita nggak maksa kamu kok. Di sini bukan rumah pemaksaan. Benar nggak Ted? Benar ya, di sini bukan tempat pemaksaan. Yang paling Yesus nggak mungkin punya adik. Lebih bagus saya adiknya Yesus daripada dia punya adik waktu zaman 2000 tahun yang lalu. Lebih bagus Yesus punya adik. Aku adik Yesus. Tapi kan aku kan nggak mau juga aku adiknya Yesus. Karena nggak tertulis di Alkitab. Gitu loh Bang Hendy. Kalau antara Yesus dan Pak Yusuf itu dia ngakui nggak dia bapaknya? Hah? Dia ngakui nggak dia bapaknya? Siapa? Pak Yusuf dengan Yesus. Diakuin Yesus lah. Yusuf itu bapaknya. Ya, di surga diakui atau tidak? Ya enggak lah. Lu tukang kayu lu. Gak bener. Ini loh, Yesus itu bapaknya udah ada itu le, Elohim yang duduk di tahta kerajaan Allah Bapa, bukan Yusuf bapaknya Yesus. Jadi Yusuf itu pun jangan seolah-olah karena pernah anaknya Yesus dibawa ke Mesir ketika Herodes mencari-cari Yesus, mengincar DPO Yesus sampai ke Mesir, jangan mengaku dia bawa karena dia membawa Bunda Maria ke Mesir seolah-olah dia menganggap Yesus itu anaknya nanti di sorga gitu loh. Tapi kalau di bumi gimana? Ya di bumi sah aja dia mengklaim itu anakku. Dia kubawa kok sama Maria ke Mesir 2 tahun. Nah setelah meninggal Herodes kami pulang lagi ke Yerusalem. Ya sah aja nggak masalah. Jadi sekarang di surga Yesus sudah tidak mengakui lagi Bunda Maria sama Pak Yusuf ya? Kenapa? Di surga sekarang ini Yesus sudah tidak mengakui lagi Bunda Maria sama Pak Yusuf. Oh enggak lah, enggak. Bunda Maria kan manusia biasa seperti saya, Bang Hendy. Jadi Yesus ini melupakan jasa-jasanya orang-orang yang telah merawat dia ya? Bukan melupakan. Kita harus tahu bahwa Bunda Maria itu hanya perantara, Bang Hendy. Perantara. Perantara bagaimana? Bunda Maria perantara dari Bapak kan menitipkan Yesus kan kepada Bunda Maria. Repot nggak Bunda Maria mengandung tuh? Oh, repot lah, sakit lah ya. Sama seperti ibu kita mengandung kita, repot lah, sakit. Ya repot lah. Suatu bayi dikasih ASI, dirawat, nangis, diceboin apa gitu loh. Masa sampai segitunya dia tidak mengakui lagi ibunya, gimana sih lo Mas? Tega, kejam ajarannya, tega. Ngerilah. Ngeri. Kayak gini keajaran kasih. Kejam blender, kau blender kejam di situ lah. Kau kejam aja kau anggap Kristen kejam. Kepas. Kalau kan aku mati kan kau potong babi 20. Kalau Bang Hendy berapa babi Kepas? 30. 30 babi. Bang Jima berapa? Bang Jima berapa babi? 40 ekor potong babi. Tanda syukur gitu? Iya. Bukan gini loh. Kita ucapan syukur biar nggak ada mempelintir-pelintir agama Kristen lagi gitu loh. Itu aja sih. Masalahnya babi kok ada? Ya baiklah babi, tinggal beli aja babi ini. Tapi pas kalau kami itu nggak pernah pelintir, kami hanya nanya, kau yang jawab. Nggak pernah kami gini loh Bang berpendapat. Hendy. Tadi kan Bang Hendy tanya tentang penyalipan tadi. Berarti kamu dapat manfaat dong atas Yesus itu mati di kayu tiang salib. Nah di situ kan mempelintir itu manfaat, bicara manfaat nggak ada di Alkitab gitu loh Bang. Nah kalau begitu Yesus mati itu untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, merdeka kita kan. Siapa yang matiin dia? Tentara Romawi. Iya, penjahat atau pahlawan itu? Penjahat. Iya, penjahat yang bunuh Yesus berguna buat kamu kan? Kok penjahat berguna untuk saya? Maksudnya kayak mana penjahat konsepnya? Penjahat yang bunuh Yesus. Betul?
Yesus mati. Kematian Yesus berguna nggak untuk kamu? Ini gini loh Bang Hendy, kita nggak bisa bereporia atas kematian Yesus ini, manfaat, guna, nggak ke situ konsepnya Bang Hendy. Ketika Yesus mati, malah kita sedih. Sedih? Iyalah, kan gini, penderitaan di kayu tiang salib itu Bang Hendy, penderitaan. Kalau begitu menurut kamu bagusnya Yesus mati atau tidak? Mati. Ya iya, masa kamu harus mati terus kau sedih, gimana sih? Kalau memang kau kan mengendaki dia mati, ngapain sedih? Gimana sih lu? Kau munafik itu namanya, Kepas. Enggak gini, bukan munafik Bang Hendy, masalahnya gini loh, bukan. Gimana sih kamu ini? Nanti gini, dia mana gini loh sendiri. Kalau kita nggak apa, nanti dibilang nanti, oh berarti kau nggak mau penyelamatan, pengampunan dosa, kembali lagi ke situ lagi kan? Ya tujuan Yesus itu, Kepas, ada dua loh. Ini menurut orang Kristen nih, Kepas ya. Yesus mati itu menebus dosa Kristen, itu pasti itu. Menembus dosa manusia. Kalau Bang Hendy mau, ditebus dosa Bang Hendy. Saya nggak mau, karena itu bukan kitab saya toh, bukan kitab saya kan gitu. Ya. Ini kan terusus Kristen nih. Jadi Yesus mati itu menebus dosa orang Kristen kan gitu. Satu, pelakunya adalah penjahat. Ya. Nah, ya. Jadi jasa penjahat ini yang membunuh Tuhanmu, kau jadikan momentum menebus dosamu, betul? Gini Bang Hendy, bukan bicara gimana sih lu? Enggak bisa gitu itu. Konsep penjaliban itu bukan kayak gitu Bang Hendy. Ya Mas, Yesus itu bisa nggak jadi Tuhan, tapi dia tidak mati di salib? Dia memang Tuhan, sebelum disalib pun dia ada Tuhan. Berarti nggak perlu mati dong? Itu kan kemanusiaannya yang mati, bukan ketuhanannya. Oh berarti Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan? Bukan, jadi makanya berdoa, makanya dibilang di kayu tiang, Eloi lama sabatani, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Itu kemanusiaannya berbicara Bang Hendy. Oke, berarti ya kesimpulannya, ya udah kesimpulannya Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan. Yesus disalib bukan Tuhan. Tuhan dia itu. Berarti Tuhan disalib. Kemanusiaannya, keilahiannya enggak. Berarti bukan Tuhan yang disalib, berarti dia bukan Tuhan. Maksudnya? Ya, saya ulang ya. Yesus yang disalib tentara Romawi itu manusia atau Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti tentara Romawi membunuh Tuhan. Membunuh kemanusiaannya. Berarti waktu disalib dia bukan Tuhan, dia manusia. Keilahiannya tetap ada pada diri Yesus. Berarti tentara Romawi membunuh manusia dan Tuhan. Kemanusiaannya Tuhan ilahi kan, dia kan berdoa Bang Hendy. Kalau begitu Tuhannya ilahi. Kemana? Tuhannya kemana? Kan ilahi. Dengerin dulu. Kalau begitu waktu Yesus disalib, Tuhannya kemana? Masih di situ atau dia pergi? Di surga lah. Jadi Yesus pernah kekosongan Tuhan waktu disalib. Itulah konsep dari Filipi 2:5-11. Dia memakai dulu, jangan ke Filipi dulu. Mau mengosongkan dirinya, mau mati di kayu tiang salib menderita. Mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di tiang salib kan gitu. Mengosongkan diri. Pertanyaannya adalah, waktu Yesus disalib itu, Yesus kekosongan Tuhan atau berisi Tuhan? Kosong lah. Ya berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan karena kekosongan Tuhan, betul? Taruh dulu Ted. Yeah. Jadi waktu Yesus disalib, Yesus manusia bukan Tuhan karena kekosongan Tuhan, betul? Apa ya mau bilangnya? Mikir. Oke, Ted.
dia. Kita aku buat cappuccino, mau buat cappuccino lah aku lagi mood. Bang Kepas, jadi waktu Yesus disalib Bang Kepas masih ada. Jadi kenapa dikatakan seperti ini? Setelah dikatakan Eloi Eloi lama sabachthani, ya Bapa mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah dia mengatakan itu, Bapak kan sudah kembali tuh ke tahtanya. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Pengajaran sudah selesai. Iya, jadi yang disalib itu bukan Tuhan. Karena sudah tidak ada lagi Tuhan dalam dirinya. Kan gitu ya? Yang dikubur itu yang gak ada Tuhan, Bang. Iya, waktu disalib masih ada Tuhannya. Masih lah, kalau enggak mana sanggup dia sampai pikul salib. Oh, berarti tentara Romawi itu menyalib Tuhan. Iya juga, menyalib. Oke, menyalib Tuhan. Jadi tentara Romawi membunuh Tuhan. Tuhan nggak dibunuh, Tuhan nggak mati. Loh, yang mati siapa? Bang. Yang mati siapa? Mati itu adalah Yesus jasadnya. Oh, berarti yang mati bukan Tuhan. Tuhan nggak mati, Bang. Iya, yang mati bukan Tuhan. Tuhan itu. Jadi Yesus itu pernah tidak jadi Tuhan.